Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Baik, izinkan kami untuk kali ini menjelaskan salah satu hadis yang besar, hadis yang menjadi asas dari salah satu rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Dan ini adalah salah satu hadis yang saking besarnya dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis pilihan beliau, hadis Arba'in, 40 hadis pilihan beliau. Dan kita tahu bahwasanya tidaklah masuk sebuah hadis pada kitab tersebut kecuali mempunyai kedudukan yang besar dalam agama kita ini. Baik, kita baca dulu hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini kita terjemahkan dulu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar dikumpulkan penciptaannya pada perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sebagai mani. Kemudian menjadi segumpal darah semisal dengan itu, yakni 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging semisal dengan itu, yakni 40 hari. Kemudian diutus padanya malaikat. Kemudian malaikat tersebut meniupkan padanya roh. Kemudian diperintah untuk mencatat empat takdir, yakni pencatatan rizkinya, ajalnya, amalannya, bahkan sengsara dan bahagianya, dunia akhirat. Sengsara dunia dan akhirat, atau bahagia dunia dan akhirat. Kemudian beliau menambahkan, "Fallah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga tidaklah kecuali hanya sebatas satu hasta. Namun catatan takdir mendahulunya, dia pun mengamalkan amalan ahli neraka lalu masuk neraka. Dan sungguh ada salah seorang dari kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, maksiat terus. Kemudian sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Namun catatan takdir mendahuluinya, dia pun mengamalkan amalan ahli surga pada akhirnya, lalu ia masuk ke dalam surga." Nah, hadis ini kita bahas sedikit demi sedikit, tentunya dengan secara ringkas. Hadis ini dari sahabat yang masyhur Ibnu Mas'ud, dan dia mengatakan hadatsana Rasulullah SAW, telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW wa shadiqul masduq, dan dia adalah
as-shadiq, yang jujur, al-masduq, yang dibenarkan. Nah, ucapan ini adalah tentunya taukid, penekanan. Abdullah bin Mas'ud tentu tidak mengucapkan hal ini, wa was-shadiqul masduq, penekanan ini, kecuali ada maksudnya. Yakni ucapan ini ditujukan untuk menekankan bahwasanya yang akan dikatakan setelah ini adalah perkara yang besar, perkara yang sangat agung, dan ada kemungkinan untuk mengejutkan bagi pendengarnya. Ya, makanya kita akan lihat nanti apa yang akan dibicarakan. Padahal Rasulullah SAW seandainya tidak diucapkan wa was-shadiqul masduq, maka dia adalah as-shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Karena dia wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bicara dengan hawa nafsu kecuali adalah wahyu yang memang diwahyukan oleh Allah. Tentu apa yang keluar dari lisannya dan itu valid dari beliau SAW, maka adalah kebenaran. Nah, ucapan ini untuk menekankan pendengar bahwasanya perkara ini adalah perkara yang gaib, yang gak ada yang tahu kecuali Allah hakikatnya seperti apa. Nah, kita masuk ke dalam hadisnya. Inna hadakum, kata Rasulullah SAW, salah seorang dari kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, dikumpulkan penciptaannya pada perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani. Sebagai air dalam bentuk air mani. Kemudian menjadi segumpal darah semisal dengan itu, yakni 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging semisal dengan itu, yakni 40 hari. Perkara ini 40 hari air mani, 40 hari segumpal darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging, ini perkara yang gaib pada saat itu. Kita tahu Rasulullah SAW hidup sekitar 1400 tahun yang lalu. Hidup di zaman di mana kedokteran pada saat itu pun belum pernah menemukan hakikat dari kenyataan ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun kita tahu beliau adalah ummi, seorang yang buta huruf, tidak baca, tidak tulis, dan tidak ada bacaan pun pada saat itu yang menjelaskan hal ini. Ya, secanggih-canggih ilmu saat itu belum bisa membuka hakikat ini. Makanya kata Ibnu Mas'ud tatkala mengucapkan hadisnya wa was-shadiqul masduq, ini dia adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Dan hakikat ini, hakikat yang apa yang Rasulullah SAW katakan ini dibenarkan oleh ilmu hari ini, hari-hari kita ini nih. Kita sudah di abad ke-21 dan sudah terbukti secara ilmiah. Kita sudah punya ilmu kedokteran, ya, dan ini sudah benar-benar terbukti apa yang beliau katakan. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga banyak yang mengisyaratkan tentang penciptaan janin ini, ya. Misalnya di firman Allah di surat Al-Mu'minun, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dari saripati dari tanah. Nah, ini tentu manusia setelah Adam, ya, Adam dari tanahnya, kemudian anak-anaknya dari saripati dari tanah. Maksudnya adalah mani, sperma seorang atau mani itu dihasilkan dari makanannya, yang makanannya itu semua bersumber dari tanah. Kita makan tumbuhan, buah-buahan, semua berasal dari tanah, dari saripati tanah. Atau bahkan kita makan hewan seperti ayam atau sapi, semuanya antara ayam dan sapi tersebut memakan hasil-hasil dari tanah, dari bumi. Maka telah benar. Kemudian Allah katakan summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian kami jadikan dia mani di tempat yang kokoh, yakni rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan mereka dari nutfah menjadi segumpal darah. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Dari segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Wa khalaqnal mudghata idhaman. Dan dari segumpal daging kami jadikan tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Kami balut tulang tersebut dengan daging. Subhanallah. Ini perkara yang dibenarkan oleh ilmu-ilmu hari ini. Summa ansha'nahu khalqan akhara. Kemudian kami jadikan dia makhluk-makhluk yang lain, yakni semakin sempurna, dan jadilah manusia, jadilah bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkah Allah, sebaik-baik pencipta, kata Allah. Nah, faedah di sini apa? Faedah di sini bahwasanya perkara-perkara yang seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kemudian terbukti pada hari ini hakikat dari kenyataannya,
dari berkembangnya sains. Ya, ini harusnya membuat kita semakin beriman. Walaupun kita tidak beriman karena sains, kita beriman terhadap apa yang Rasulullah SAW katakan, sudah cukup. Namun lebih menguatkan. Terlebih juga ini menjadi hujah bagi orang-orang yang mungkin tidak percaya Rasulullah SAW. Jika kita sampaikan hujah-hujah ilmiah ini, ya, ini seharusnya menjadi hujah bagi mereka untuk tidak menolak Islam. Dan masih banyak lagi perkara-perkara sains yang mungkin Rasulullah SAW katakan dan hari ini terbukti, seperti tatkala atau dari Quran. Dari Quran Allah katakan langit itu adalah atap. Hari ini terbukti ada atmosfer di langit. Ya, sungai yang terpisah, ada sungai di dalam laut. Nah, itu kan diceritakan di dalam Al-Quran. Atau dua air laut yang terpisah. Atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW katakan manusia itu memiliki 360 sendi. Hari ini terbukti. Makanya ada syarah Arba'in yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau membawakan perkataan-perkataan dokter tentang manusia itu memiliki 360 sendi. Di hadis kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, yang setiap sendi dari manusia itu punya sedekah. Itu dibawakan kalam-kalam para dokter yang menghitung sendi-sendi itu benar, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan ada 360 sendi. Padahal beliau bukan dokter, padahal beliau buta huruf. Nah, ini enggak datang kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seluruh apa yang Rasulullah SAW katakan dan itu terbukti, hendaknya menjadikan kita semakin beriman. Dan apa-apa yang belum terbukti, maka hendaknya kita nantikan bahwasanya itu akan terbukti. Seperti apa? Seperti siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur, seperti surga, neraka, hari akhir, yaumul hisab, hari perhitungan, mizan, dan juga sirat, surga dan nerakanya puncaknya. Maka ketahuilah itu benar-benar akan terjadi. Ya, dengan yakin kita beragama Islam, dengan yakin, dengan keyakinan dan dengan ilmu. Jadi berbeda dengan orang yang mungkin beragama dengan prasangka. Dia hanya beragama karena sesuatu mengikuti agama orang tuanya yang kitabnya pun tidak valid, direvisi setiap tahunnya. Adapun Islam, hakikat-hakikat ilmiah seperti inilah yang nanti terbukti sedikit demi sedikit. Ini menjadi hujjah logika untuk seseorang beragama. Ya, dan gak akan ada seseorang yang beragama dengan logika kecuali dia pasti masuk Islam. Kemudian kita lanjut hadis ya. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian tatkala sudah 120 hari itu 40 Allah utus kepada janin tersebut sesosok malaikat yang meniupkan ruh. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ruh ditiup pada hari ke-120 setelah pembuahan pertama. Wallahu a'lam. Dan ini banyak perkara fikihnya nanti. Dan kita enggak bahas itu. Wa yumaru biar baik kalimat. Ditulis 4 perkara. Ya, ini bikat bi rizki. Tulis rizkinya, wa ajali, ajalnya, amalnya, kemudian wa syaqiyun aw sa'id. Bahkan sengsara dan bahagianya sudah ditulis oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita imani. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, ma asabakum min musibah, apa yang menimpa kalian dari musibah fil ard, di bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, itu sudah tercatat sebelum kami menciptakan semua itu. Ya, kita tahu dalam akidah kita takdir itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, begitupun takdir-takdir kita. Ya, begitupun dengan takdir-takdir kita. Makanya mungkin timbul pertanyaan, ini ajal, rizki, bahkan surga dan neraka, sa'idun aw syaqiyun aw sa'idun, ini kok sudah dicatatkan? Apakah kita beramal atau kita nggak usah beramal karena sudah dicatatkan? Maka pertanyaan seperti ini sudah pernah timbul oleh para sahabat. Qala ar-rajul, seorang sahabat berkata, afala namkusu bi kitabina wa nad'ul amal? Apakah kita nggak bersandar aja sama takdir kita, lalu kita meninggalkan amal? Namun lihat perkataan Rasulullah SAW, i'malu, beramalah, tetap beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqala, setiap orang itu dimudahkan terhadap apa-apa yang ia diciptakan untuknya. Jadi kalau seseorang diciptakan masuk surga, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan masuk surga. Amma ahlus sa'adah fayassaruna li amali ahli sa'adah, penduduk surga, orang yang akan bahagia, maka akan dimudahkan dengan amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbahagia. Ini penduduk surga.
Begitupun sebaliknya. Kemudian Rasulullah SAW ketika menjelaskan sebaliknya, orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan neraka. Maka Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ila akhir ayat. Orang-orang yang bersedekah dan bertakwa, kemudian membenarkan akan pahala dari bersedekah, maka kami akan mudahkan terhadap kemudahan, yakni kami mudahkan ke jalan kemudahan menuju surga. Ini ayat di surat Al-Lail. Maka tugas kita yang tidak tahu kita surga atau neraka, tugas kita hanyalah berhusnuzon, kemudian berusaha kita berada di jalan ahlus sa'adah, ahli surga. Seperti kita yang sedang menuntut ilmu misalnya, yang kita tahu kita adalah orang yang beramal menuntut ilmu, kemudian sisanya kita tinggal husnuzon. Semoga kita di antara orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Dan ini bisa dikaitkan dengan akal. Bahkan sebagian orang-orang yang katanya intelek, mereka kesulitan ketika memahami ini. Gimana kita beramal sementara kita sudah ditakdirkan antara surga dan neraka? Maka kita katakan bisa. Sebagaimana contoh seperti ini. Tatkala kita menuju satu tempat, misal pergi ke kampus. Untuk orang-orang intelek kita contohkan mereka jalannya mereka lah ketika hendak pergi ke kampus. Maka seseorang yang pergi ke kampus itu sebenarnya dia nggak pernah tahu dia nyampe kampus atau enggak. Ya kan? Bisa jadi sampai kampus atau bisa jadi kecelakaan di tengah jalan kemudian wafat, atau bisa jadi malah mampir ke rumah sakit gara-gara kecelakaan tersebut, atau bisa jadi tersasar dan sebagainya. Nah, kita analogikan antara surga dan neraka itu seperti kampus dengan rumah sakit. Dan hebatnya mereka tatkala pergi ke kampus, mereka nggak pernah mengatakan, ya sudahlah, kita kan sudah ditakdirkan. Kalau nyampe kampus nyampe, kalau enggak maka enggak. Dan mereka nggak pernah duduk di situ kemudian berharap masuk sampai ke kampus. Yang ada mereka adalah melakukan ikhtiar, melakukan usaha untuk sampai ke kampus. Mereka jalan. Kalau sudah hafal jalannya, mereka harus mencapai kampus dengan usaha-usaha yang baik. Misalnya jalan sebelah kiri, misalnya jalan tidak ugal-ugalan. Ini kan di antara usaha-usaha yang baik untuk sampai ke kampus. Kemudian mereka memakai helm, mereka berhenti di lampu merah. Nah, berjalan di sebelah kiri, tidak ugal-ugalan, pakai helm, lampu merah. Ini adalah amal soleh. Kita kiaskan saja seperti itu. Ini adalah amal soleh. Kemudian kalau dia mau sampai ke kampus dan dia beramal amalan ini kan punya kemungkinan besar untuk sampai ke kampus tersebut. Nah, harusnya dia berlaku juga seperti itu ketika dalam perjalanan menuju surga. Nggak perlu ditanya, sudahlah, untuk apa kita beramal, toh kita kalau ke surga, ke neraka. Yang benar adalah beramal sebagaimana dia ke kampus. Kita bertauhid, ittiba sunnah, kemudian sholat 5 waktu. Nah, ini kan amal-amal soleh yang akan mencapai ke surga. Dan sangat bodoh misalnya seseorang, sudahlah, kita nggak usah, kita biasa aja dalam beragama, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Nanti kalau Allah takdirkan ke surga juga kita pasti masuk surga. Udah nggak usah berjilbab, udah sholat biasa aja, kata mereka seperti itu. Nah, ini seperti orang yang mau ke kampus tapi udahlah kita jalan sebelah kanan aja. Kemudian kita nggak usah pakai helm, nanti lampu merah bablas aja. Kalau Allah takdirkan kita ke kampus, maka sampai juga kampus. Nah, ini kan kebodohan. Ya, maka nggak ada pertentangan antara akal dengan Islam. Ya, pokok-pokok agama Islam, bahkan seluruh agama Islam, seluruh syariat agama Islam dari keyakinannya atau amaliyahnya itu selalu berjalan lurus dengan akal. Ya, maka tatkala Allah katakan bahwasanya ada malaikat mencatat rizki, ajal, amalan, bahkan akhirnya sengsara atau bahagia, neraka atau surga, ya, itu tidak membuat kita berhenti beramal. Ya, sekali lagi, itu tidak membuat kita berhenti mencari rizki, untuk tidak menghentikan kita untuk hidup sehat supaya ajal lebih panjang. Ya, maka seperti itu. Kemudian potongan hadis yang terakhir, fawallahilladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Dia. Nah, ini penekanan lagi nih, ada sumpah di sini. Nah, karena yang diucapkan kali ini juga hukum asalnya mengejutkan bagi pendengar. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya ada salah seorang dari kalian nanti, ini perkataan Rasulullah SAW ya, yang disampaikan Ibnu Mas'ud,
bahwasanya ada salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, sampai-sampai antara dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu hasta. Tapi catatan takdir mendahuluinya, maka dia mengamalkan amalan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Jadi soleh, di ujung akhirnya dia malah melakukan amalan yang tidak soleh. Akhirnya Allah masukkan dia ke neraka. Sebaliknya nanti ada orang-orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian sampai akhir penghujung hayatnya dia malah mengamalkan amalan penduduk surga. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini secara sekilas mungkin dianggap agak mengejutkan bagi para pendengarnya. Maka di sini ada penjelasannya. Bahwasanya dalam agama Islam yang dihitung adalah akhirnya seseorang. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Ya, maka persiapkan diri kita terus, persiapkan seolah-olah kita sedang berada di akhir hidup kita, kemudian kita beramal amalan soleh dan berharap kita mati di atas itu. Maka nggak ada ibrohnya. Seseorang mengatakan, saya dulu sudah sholat, ngapain sholat lagi? Saya dulu sudah soleh, saya dulu pernah haji, kemudian dia tinggalkan amal soleh. Nah, ini nggak ada ibrohnya. Ya, karena seseorang dianggap baik atau buruknya di akhirnya. Kemudian jika ditanya, bagaimana nih kok bisa ada orang yang ngamal amalan soleh, kok Allah matikan dalam keadaan buruk? Sedangkan ada orang yang beramal amalan buruk, bagaimana bisa Allah takdirkan dia mengamalkan amalan kebaikan lalu masuk surga di ujungnya? Apakah ini nggak bertentangan dengan sifat hikmah? Dan tentu saja tidak bertentangan. Kenapa? Karena ada riwayat lain. Riwayat lain berbunyi seperti ini. Innar rajula la ya'malu amal ahlil jannah fima yabdu linnas. Bahwasanya ada seseorang yang beramal amalan ahli surga terhadap apa yang orang lihat. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia di antara penduduk neraka. Ini nih. Ya, jadi orang-orang yang beramal amalan surga tapi Allah tutup dengan amalan penduduk neraka, jadi su'ul khotimah. Ya, ini bukan tanpa sebab. Tapi sebabnya adalah kesolehannya adalah untuk manusia. Jadi hadis ini adalah hadis terhadap orang-orang yang melakukan kesolehan dan yang soleh hanyalah luarnya, ditampakkan kepada manusia. Tapi dia memiliki niat yang buruk. Maka orang-orang seperti ini, ya, itu sangat mudah untuk Allah matikan dalam su'ul khotimah. Nah, sebaliknya tadi yang beramal dengan amalan penduduk neraka kemudian Allah tutup dengan amalan ahli surga, apa itu faedahnya? Maka lihat di riwayat yang lain juga. Dalam riwayat yang lain, wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar, ada seorang laki-laki beramal dengan amalan penduduk neraka, fima yabdu linnas, terhadap apa yang manusia lihat. Jadi orang lihat dia biasa aja. Ya, bahkan dianggap melakukan keburukan, tapi dia memiliki hati yang takut kepada Allah. Dia sebenarnya ingin beramal amalan soleh, hanya saja tidak kuat untuk menahan nafsu misalnya. Maka yang seperti ini dan dia jujur ingin masuk surga, dia jujur sebenarnya takut kepada Allah, hanya saja kalah terus dengan nafsunya, maka ini punya kemungkinan untuk Allah bersihkan di hari akhirnya dan ditutup dengan husnul khatimah. Ya, begitupun orang yang tadi yang merasa soleh dan sebagainya, ya, bisa saja merasa solehnya dia merendahkan manusia, Allah tutup dengan su'ul khatimah. Dan kerendahan hati seorang maksiat bisa saja Allah tutup dengan husnul khatimah. Nah, ini pelajaran besar ini. Pelajaran besar bahwasanya kesolehan seseorang jangan jadi sebab dia bersombong-sombong diri dan melihat orang-orang lain seolah di bawah dia. Ya, padahal ahlul maksiat kalau hatinya bersih, ya, bisa saja Allah masukkan dia ke surga. Dan perkara hati kan gak ada yang bisa lihat. Yang kita lihat hanya perkara-perkara zahir. Nah, maka hati-hati kita yang dianggap soleh sama seseorang, dianggap soleh oleh orang-orang, maka benarkan niat kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap tidak soleh oleh orang-orang. Maka berbahagialah, bisa jadi kita husnul khotimah, ya, dengan sebab baiknya hati kita. Ada niat yang tulus. Nah, ini juga berlaku untuk orang-orang yang melakukan hiyal kepada Allah. Misalnya ketika tatkala seseorang mendengar hadis bahwasanya orang yang membawa tauhid yang murni, Allah akan hapuskan semua dosanya. Benar, ini hadis sahih dan ini keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya orang yang melakukan tauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali itu sudah pasti dihapus dosanya dan masuk ke dalam surga. Seperti di hadis Bitaqah, hadis yang
timbangan la ilaha illallahnya dengan benar itu melampaui berat dosa-dosanya yang 70 atau 99 kitab dengan panjang catatan dosa yang sejauh mata memandang. Nah, seseorang ketika mengetahui hadis ini bukan berarti dia bersandar kepada tauhid lalu meninggalkan amalan-amalan soleh, kemudian dia berani melakukan maksiat dengan alasan yang penting bertauhid nanti masuk surga. Nah, kalau punya sifat seperti ini namanya hiyal, siasat, mensiasati Allah. Kita khawatir orang seperti ini Allah matikan dalam keadaan suul khotimah. Walaupun dia udah ada dalam hatinya, yang penting bertauhid nanti masuk surga, yang penting bertauhid. Nah, hati-hati, jangan sampai punya hiyal seperti ini. Bisa jadi Allah jadikan kita suul khotimah. Ya, apa susahnya bagi Allah untuk mematikan seseorang dalam keadaan penyakit yang sangat luar biasa, kemudian saking enggak tahannya dia mendatangi dukun, kemudian mati di atas itu, naudzubillah. Ya. Nah, dari pelajaran tentang hadis ini yang paling umumnya, yang paling penting masalah takdir. Apa sih tujuan kita beriman kepada takdir? Tujuan kita beriman kepada takdir, maka sebagaimana yang Allah jelaskan, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian gak sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Nah, orang-orang yang beriman dengan takdir, tatkala dia tahu-tahu dapat kehidupan yang miskin, dia biasa aja, gak terlalu sedih. Dia gak punya anak, dia biasa aja, gak terlalu sedih. Bahkan tatkala dia dapati bahwasanya kondisinya adalah dalam keadaan yang buruk, dunia dan akhiratnya, dia nggak putus asa intinya. Ya. Kemudian yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan kalian jangan terlalu bangga. Ini tujuannya nih, tujuan beriman kepada takdir, supaya kalian, kata Allah, jangan terlalu bangga terhadap apa yang Allah kasih kepada kalian. Harta yang terlalu banyak, ya, uang yang banyak, istri yang cantik, jangan menjadikan kita terlalu bangga kemudian merendahkan orang. Begitupun amal soleh, ya, amal soleh yang Allah mudahkan, maka ingatlah bahwasanya hal tersebut adalah karunia Allah, maka nggak perlu ada yang dibanggakan. Begitupun keburukan-keburukan yang tertimpa kepada kita, ingatlah bahwasanya hal tersebut sudah dicatat, maka nggak perlu terlalu bersedih. Nah, ini tujuan beriman kepada takdir, ya, bukan justru ditentang masalah takdir dengan akal. Sudah akalnya yang kurang benar, lalu dia menentang pula. Maka takdir tujuannya seperti ini, ya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian, dan kalian enggak terlalu senang terhadap apa yang emang Allah kasih, ya, bukan hebatnya kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.